Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you my students? I hope all of you fine in this pandemic situations. Kita tetap lanjut belajar bahasa Inggris menggunakan buku Bright. Kali ini materi yang kita bahas adalah conjunctions. Itu coba dibuka buku halaman 23. Nah, conjunction adalah kata sambung atau kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan kata itu atau frasa, klausa, dan kalimat. Nah, perbedaan ketiganya adalah frasa itu kumpulan beberapa kata yang tidak mempunyai subjek. Contohnya, lulus kuliah. Di sini tidak ada subjeknya. Kalau klausa, dia kumpulan beberapa kata tetapi mempunyai subjek. Saya lulus kuliah, ada subjeknya. Sedangkan kalimat dia lebih sempurna, lebih kompleks. Saya lulus ujian bahasa Inggris kemarin. Ada tambahan bahasa Inggris dan kemarinnya. Jadi perbedaan ketiganya bisa ulang adalah frasa gabungan beberapa kata tetapi tidak mempunyai subjek, sedangkan klausa gabungan beberapa kata yang mempunyai subjek, sedangkan kalimat adalah gabungan beberapa kata yang mempunyai subjek, predikat, dan keterangan waktu. Lanjut kita. To, in order to, dan so that itu bermakna untuk atau bisa dibilang supaya atau agar, tergantung di mana kita menggunakannya. Nah, coba kita lihat contoh di halaman 24, itu di activity 1 nomor 1. I am using my computer to send an email to my friends. Kita artikan, saya sedang menggunakan komputer saya untuk mengirim email kepada teman saya. Nah, di sini kata-kata to ditebalkan. Ya, itu dia berarti di dalam kalimat ini kata sambung atau kata penghubungnya adalah to. Nah, lanjut kita ke halaman 25, itu di dalam kotak you should know, di situ tertera bagaimana menggunakan to, in order to, dan so that. Jadi, dalam kotak ini dengan simpelnya, dengan sederhananya dijelaskan penggunaan to dan in order to itu sama. Jadi, kuncinya adalah setelah to atau in order to itu diikuti oleh frasa. Berarti frasa itu tidak ada subjek setelahnya. Contohnya, he studies hard to pass the exam. Dia belajar dengan giat agar lulus ujian. Setelah to atau in order to tidak ada subjek, tidak ada he atau she. Sedangkan setelah so that itu tetap diikuti oleh subjek. Jadi perbedaan penggunaan antara to, in order to, dan so that adalah kalau to dan in order to setelahnya tidak diikuti oleh subjek. Sedangkan setelah so that itu wajib diikuti oleh subjek. Walaupun itu bentuk he, she, atau yang lainnya. Jadi sekali lagi misal ulang. Jadi setelah to dan in order to tidak diikuti oleh subjek. Sedangkan setelah penggunaan so that itu tetap atau wajib diikuti dengan subjek. Nah, untuk latihannya tetap di halaman 25 itu activity 3 ya. Itu ada 10 soal. Nomor 1 Mister kasih contoh ya. The girl is studying very hard at the moment. Di dalam kurung kita pilih so that atau to. Pass her exam next month. Kira-kira mana jawabannya? Nah, ada dua pilihan antara so that dan to. Nah, seperti kita Mister bahas tadi, setelah so that wajib diikuti dengan subjek dan setelah to itu tidak diikuti oleh subjek. Di kalimat ini setelah so that atau to langsung diikuti dengan kata-kata pass, ya, lulus. Tidak ada subjek. Jadi, kalau tidak ada subjek, maka kita akan memilih kata penghubung to. Jadi, tetap kerjakan tugas activity 3 di buku latihan, ditulis jawaban. Nanti setelah ditulis, kemudian tolong kirimkan screenshotnya atau difoto dan kirimkan ke grup WA semuanya. Oke? That's enough for today. Bagi yang kurang jelas, silahkan tanya di grup atau hubungi Mister. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.